teman-teman semuanya, selamat datang di Skaneka Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Skaneka Podcast. Podcast ini hadir sebagai ruang ngobrol dan berbagi wawasan seputar pelajar, pendidikan, dan hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Aku Naila, dan pada episode kali ini kita akan membahas seputar dunia olahraga yang pastinya menarik dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, spesialnya hari ini kita kedatangan narasumber luar biasa, yaitu Pak Edwin yang merupakan guru olahraga dari SMK Negeri 3 Kendal. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast hari ini. Ya, sama-sama Mbak. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung mulai obrolannya. Selamat mendengarkan. Jadi menurut Bapak, seberapa penting sih olahraga bagi pelajar di tengah kesibukan sekolah? Jadi olahraga itu sangat penting karena fundamental kita di kehidupan itu sehat ya. Jadi sehat itu menjadi dasar basic kita. Pengen bahagia kita harus sehat dulu. Jadi mindsetnya harus diluruskan dulu. Dengan sehat maka kita bisa beraktivitas, kita bisa bekerja, kita bisa beribadah juga. Terus kita juga bisa menikmati segala sesuatu. Karena kondisi sehat itu adalah kondisi tubuh kita bisa berjalan dengan normal seperti itu, sehingga kita bisa beraktivitas seperti itu. Apa sih olahraga yang paling efektif untuk menjaga kebugaran remaja tapi tetap aman untuk dilakukan? Olahraga yang paling efektif ya. Jadi olahraga itu kan kalau di kurikulum yang terbaru ya, yang kemarin dari kurikulum Merdeka itu kita dibagi 3 ya, kelompok besarnya ya. Jadi yang pertama itu kardiorespiratory, yang kedua adalah latihan beban ya, yang ketiga adalah fleksibilitas. Nah, 3 ini menjadi bahan utama dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Walaupun nanti pengembangannya tetap dari segi permainan bola besar, terus nanti ada permainan bola kecil, ada kalau yang terbaru permainan invasi ya, atau net seperti itu juga ya. Jadi kira-kira ada olahraga yang efektif tidak untuk pelajar biar apa ya, nggak males-malesan gitu loh? Olahraga yang efektif? Iya. Ya, ini pertanyaannya agak sulit. Sebenarnya setiap cabang olahraga atau permainan-permainan atau jenis-jenis olahraga itu ada plus minusnya Mbak. Jadi mungkin di sisi entertainnya maksimal, tapi mungkin di sisi lain ada kekurangannya juga. Kalau pertanyaannya olahraga apa yang paling efektif untuk anak biar tidak mager dan lain-lain, ya kita kembali lagi ke karakter anak tersebut dulu, atau si orang yang mau berolahraga ini. Karena memang berbeda olahraga itu, karakteristiknya juga berbeda. Dari karakter itu sudah bisa berbeda. Terus segmen yang dihajar itu juga berbeda. Satu contoh ya, renang itu dia bagus untuk sendi. Jadi untuk recovery sendi itu bagus. Untuk orang-orang usia lansia itu sangat bagus karena beban kita diangkat oleh air. Terus sendi kita juga bebannya jadi pergerakannya jadi lebih maksimal seperti itu. Terus ada bulu tangkis, ada tenis, itu juga dari emosional dia menyenangkan ya, karena permainan net itu benar-benar bisa membuat kita happy. Jadi plus minusnya seperti itu. Dan sebenarnya ada jurnal itu, malah ada universitas mana ya dari luar negeri ya, tidak salah, itu pernah meneliti olahraga apakah yang paling membuat orang berumur panjang. Menurut Mbak Naila olahraga apa itu?
Menurut saya lari mungkin. Nah, kita mungkin mikirnya olahraga yang fisik-fisik ya. Iya. Tapi ternyata di situ dia meneliti beberapa sampel selama berpuluh-puluh tahun menggeluti olahraga tersebut. Itu di peringkat pertama itu olahraga itu tenis lapangan. Tenis lapangan. Sama bulu tangkis. Itu malah menjadi olahraga yang paling bisa membuat orang berumur panjang. Nah, itu versi itu ya, penelitian itu ya. Nah, itu kan berarti dia lebih di emosionalnya menyenangkan kan gitu ya, karena tadi sudah saya sampaikan karena dari sehat itu kan juga ada sisi pola pikir juga yang saya sampaikan tadi ya. Jadi sehat itu kan bukan hanya olahraga tapi ada masih beberapa. Nah, menjawab pertanyaan itu kita kembalikan dulu ke karakteristik anak tersebut, tujuannya spesifiknya apa, karena kalau volumenya pun juga berbeda ya. Kalau di atlet dia berarti volumenya tinggi, bisa 1 minggu bisa 5 kali latihan seperti itu ya. Kalau dia hanya untuk kebugaran ya mungkin 1 minggu 3 kali seperti itu. Terus karakteristik anaknya juga, wah saya pengen saya senang olahraga individu lah, berarti lebih ke olahraga yang individu seperti atletik mungkin, seperti lari. Terus sekarang lari yo sudah lumayan rame ya. Iya, rame. Ya alhamdulillah ya. Terus mungkin bersepeda seperti itu. Kalau saya pengennya olahraganya yang menyenangkan berkelompok ya berarti bisa pilih sepak bola, bisa. Yang penting beraktivitas fisik sehingga tadi ya kardiorespiratori, jantung paru-paru jadi kuat, otot kita semakin banyak, otomatis lemak nanti turun, terus kolesterol turun juga, semua penyakit degeneratif juga bisa tertekannya seperti itu. Untuk pertanyaannya Mbak Naila yang tadi ya, yang olahraga apa yang efektif, kembalikan lagi ke karakter peserta didik. Yeah. Yang penting kita menyemangati, terus ya karakternya aja ditanya, kamu sukanya apa, terus pengennya seperti apa. Kalau pengen badannya terlihat lebih bagus ya ke gym, itu juga bagus. Latihan beban itu bagus sekali juga. Kembalikan lagi ke. Kalau volley itu efektif banget ya, volley? Volley bagus, volley itu hampir sama seperti bulu tangkis ya, permainan net ya. Jadi ya, net. Permainan net itu lebih menyenangkan ya seperti itu ya, karena nanti ada sisi-sisi kerjasamanya, terus setiap strateginya juga bisa diulik sangat banyak sekali itu, dari strategi menyerangnya, terus bertahannya, ngeblok, terus servis ya, bagus. Lalu ada cara menyeimbangkan antara latihan olahraga dan kewajiban pelajar? Ya itu memang harus seimbang ya Mbak. Jadi untuk menyeimbangkannya bisa di manajemen waktunya. Satu contoh, 1 minggu ada 7 hari, anak-anak itu bisa berolahraga mungkin 3 kali dalam 1 minggu atau 2 kali, itu sudah cukup sih untuk standar kebugaran ya. Tapi kalau memang anak itu atlet, untuk performa yang lebih bagus, karena tuntutan atlet itu kan prestasi ya. Jadi perlu digarisbawahi juga antara pendidikan penjas dengan olahraga itu 2 hal yang berbeda ya. Jadi kalau olahraga itu kita tujuannya di prestasi, kalau PJOK atau penjas itu kita ke kesegaran jasmani seperti itu. Dampak positifnya tuh kira-kira apa bagi pelajar untuk olahraga itu? Ya tadi kembali ke tujuan awal ya. Jadi ketika kita berolahraga maka sel-sel tubuh kita, anggota tubuh kita, bagian badan kita, fisik kita jadi lebih resisten ya, atau menjadi meningkat karena konsep beban bertambah ya. Jadi kalau kita memaksa tubuh kita di atas aktivitas normal, maka tubuh kita akan beradaptasi dengan tekanan itu. Satu contoh, kita tidak pernah lari ya. Lari pertama pasti capek, pasti pegel, pasti lututnya sakit, pasti ototnya pegel malamnya, paginya. Setelah itu sel-sel itu pada saat tidur akan regenerasi ya. Oh ternyata tubuh ini membutuhkan otot yang lebih, maka dia akan
membangun otot lebih kuat lagi. Pagi harinya kalau ada latihan lagi nanti akan beradaptasi, semakin kuat seperti itu. Tapi kalau hanya satu kali berlari terus setelah itu wah sakit semua, terus dia tidak lari lagi, ya dia akan kembali lagi. Jadi anggota tubuh kita itu akan mengikuti dengan apa yang kita lakukan kepada anggota tubuh kita, seperti itu. Kembali lagi ke tadi kardiorespiratory itu jantung paru-paru, itu kita bisa aerobik ya, bisa lari, bisa senam aerobik, intinya gerakan-gerakan yang kita masih punya kesempatan untuk bisa bernafas, itu gerakan ringan tapi jangka waktu yang lama, itu jantung paru-paru aerobik. Kalau yang kedua untuk yang latihan beban tadi biasanya kita anaerob ya, jadi lebih ke fokus di otot, seperti itu. Ada tips sederhana biar pelajar itu bisa konsisten olahraga walaupun jadwalnya padat. Oke, kalau pengalaman saya mengajar untuk merubah perilaku seseorang itu yang harus dibenahi itu pemahamannya dulu. Jadi mindsetnya harus kita masuki dulu. Saya selalu ketika ngajar di pertemuan pertama selalu menjelaskan konsep fundamental itu tadi, antara sehat, hidup, dan olahraga. Jadi tiga ini saling berhubungan. Jadi saya selalu menyampaikan bahwa sehat itu penting bagi hidup. Itu kita masukkan dulu ke mindset anak dulu. Karena kadang anak masih tidak masuk kalau sehat itu belum penting ya. Ada yang seperti itu juga. Jadi masukkan dulu, sehat penting. Kenapa penting? Ya karena tadi balik yang di awal ya, saya sudah sampaikan ya. Kalau kita mau aktivitas apapun kita butuh sehat. Kita mau menikmati waktu aja butuh sehat. Kita makan nasi goreng aja kalau sehat, jadinya nasi gorengnya enak kan gitu kan. Kalau kita sakit pun kita makan jadi tidak enak gitu. Mau berpergian juga harus sehat. Bahkan kita pengen membahagiakan orang yang kita cintai pun kita butuh sehat. Kalau kita sakit kan kita justru merepotkan orang yang kita sayangi gitu ya. Nah, setelah sehat kan masuk ya, berarti sehat itu penting, satu ya. Yang kedua, setelah tahu sehat itu penting, apakah sehat itu? Ya, jadi pertanyaannya Mbak Naila tadi ya, untuk cara menyeimbangkan olahraga dengan aktivitas anak belajar gitu ya. Ya kita harus sesuaikan dengan porsi anak tersebut ya, posisinya sebagai apa. Kalau memang sebagai atlet ya porsi olahraganya, latihannya harus kenceng ya, bisa 1 minggu bisa 5-6 kali istirahat 1 hari, seperti itu. Bahkan kalau di program latihan yang ketat itu bahkan 1 hari bisa latihan bisa 2 kali, bisa 3 kali, seperti itu, dengan gizi yang tercukupi loh ya, tanda petik loh ya. Kalau kamu latihannya kenceng tapi makanya nasi sambel ya bisa kena penyakit juga ya. Asam lambung. Ya, jadi nggak bisa terus. Jadi akademik dengan aktivitas fisik memang bersinggungan. Jadi kalau memang memutuskan jadi atlet, otomatis biasanya loh ya, tanda petik loh ya. Makanya kalau saya ngajar ke anak-anak itu mesti bilangnya, kamu boleh suka olahraga tapi belajar juga harus tetap akademik, harus tetap cerdas. Jangan terus kamu berlatih terus tidak pernah belajar ya, tidak pernah baca, tidak pernah, ya nanti tidak bisa bertahan kan. Kita kan butuh besok harus ada jenjang karir juga ya, kerja dan lain-lain itu penting karena untuk bertahan hidup juga ya. Terus balik ke tadi, kalau porsinya hanya untuk kebugaran, kesehatan secara normal ya mungkin 1 minggu 3 kali, 2 kali sudah cukup, dan insya Allah masih bisa dimanajemen. Justru dengan berolahraga yang tepat, porsinya itu malah akan meningkatkan kecerdasan juga, karena peredaran darah juga lancar. Terus ada yang namanya hormon dopamin ya, ketika kita berolahraga itu muncul, kita jadi bahagia, kayak seneng gitu loh. Coba mbaknya mungkin kalau setelah berolahraga itu kan, setelah pulang di rumah itu kan rasanya seneng, karena memang hormon dopamin itu bisa keluar kita berolahraga. Jadi porsinya ya sesuaikan aja dengan kebutuhannya. Kalau memang atlet ya porsinya memang harus kenceng, nanti akademiknya harus dimanajemen benar-benar ketat gitu. Soalnya kalau atlet itu biasanya
paginya itu mesti ngantuk biasanya, pagi atau siang karena memang porsi latihannya berat. Terus kadang pagi itu juga masih fisik lagi ya, setelah subuhan itu biasanya juga latihan, makanya di sekolahan kadang ngantuk seperti itu. Ya memang tidak bisa terus berjalan dua-duanya, itu mesti ada yang dikorbankan juga, makanya benar-benar manajemen program hidup, bukan hanya waktu ya. Kamu pengen jadi atlet itu berapa tahun, nah itu kan harus diukur. Jadi oh saya mau karir saya di olahraga itu sampai SMA, setelah SMA nanti saya ke akademi itu ya bisa juga. Jadi kamu harus punya apa namanya, time frame ya. Aku kudu punya iki, saiki aku kudu punya iki. Itu untuk atlet ya. Tapi kalau saya rasa untuk kebugaran sehari-hari ya wis cukup sih, 3 kali seminggu itu udah cukup dengan intensitas yang bisa diatur juga sesuai keinginan. Pokoknya yang penting bisa tahu istirahat ya. Jadi istirahat itu penting. Kalau kamu begadang terus ya nanti tetap capek juga, sekolahnya nggak bisa konsentrasi dan lain-lain. Nutrisi, terus gaya hidup juga, konsumsi, jangan mengkonsumsi hal-hal yang berbahaya bagi, lagi narkoba, merokok, minuman keras dan lain-lain. Gitu Mbak. Iya. Jadi kita kayak harus ini ya. Makan, pola makan juga penting. Kamu olahraga terus, nek pola makanmu sembarangan yo tidak bisa maksimal juga. Terus gaya hidup itu tadi yang sudah saya sampaikan ya, kayak kamu punya kebiasaan yang tidak bagus kayak merokok, minuman keras, ya nanti lambungnya ya tetap rusak juga walaupun kamu rutin olahraga. Terus yang terakhir sebenarnya ini yang kadang terlupakan ya, pola pikir. Jadi pikiran itu akan mempengaruhi tubuh. Kalau tidak percaya coba sekarang Mbak Naila ya. Iya. Coba mulai membayangkan belimbing uluh, tahu tidak? Tahu ya belimbing uluh itu. Lah itu kamu bayangkan ada di atas piring, ada banyak itu. Terus kamu ambil satu, terus kamu gigit pelan-pelan, terus kamu bayangkan airnya itu keluar, terus masuk di lidah ke tenggorokan. Rasanya gimana? Kecut ya. Sekarang rasa kecutnya muncul ya? Iya muncul. Nah, padahal tidak ada belimbing uluh, kamu hanya mikir ya. Nah itu salah satu efek pikiran itu mempengaruhi tubuh. Makanya pikiran harus kita manajemen, jangan terlalu berat dalam berpikir. Kalau depresi, tubuh kita juga sakit. Gimana caranya ya? Harus punya teman dekat biar bisa curhat. Kalau ada masalah, curhat biar bebannya bisa menurun. Terus bisa beribadah juga, karena dengan beribadah kita bisa mengurangi stres juga. Jadi 4 tadi harus ada. Salah satunya olahraga. Nah, olahraga ini mindsetnya kita masukkan ke anak seperti itu. Kalau sudah dapat mindsetnya, anak kan sudah tahu, oh iya Pak, berarti saya sudah paham posisinya olahraga harus saya lakukan biar saya bisa sehat. Jadi mindset ini harus benar dulu. Jadi sehat itu bukan terus kalau mau sehat kita minum obat, itu juga keliru, karena mindsetnya kita selama ini ya karena iklan itu kan masih kalau sakit kepala minum Iya itu. Minum ini gitu ya. Iya itu. Padahal sebenarnya kalau sakit kepala istirahat, logikanya kan gitu. Kamu overload, kamu tidur gitu. Terus makan yang banyak. Terus makan yang banyak kan imunnya naik. Terus kita dorong dengan aktivitas fisik, pasti daya tahan tubuhnya bagus. Bukan terus minum saja tut lah. Ya clear sebenarnya kan gitu. Dan itu kalau terlalu sering obat-obatan yang keras itu kan ginjal kita juga bisa kena juga. Sama aja setelah minum obat kita juga tidur ya itu. Iya, sebenarnya tidur aja udah cukup sih, asalkan makan cukup loh ya. Biasanya kalau makannya nutrisinya kurang ya memang berat. Makanya atau penyakitnya parah loh ya, kita hanya tadi bilangnya pusing karena kurang tidur atau ngerjain tugas kecapean, itu sebenarnya tidur aja, nggak usah periksa terus beli obat, minum obat. Apalagi mohon maaf ya, obat-obat warung yang nggak ada resepnya itu yuk awas, hati-hati, itu nanti ginjalnya yang agak terserang itu. Begitu Mbak. Kalau sudah mindset masuk selanjutnya ditanya anaknya, kalau saya seperti itu, kamu sukanya paling suka apa, terus kita kenalkan juga dengan beberapa olahraga yang menyenangkan ya. Dengan senang nanti dia akan mau bergerak tanpa harus, karena olahraga ya memang capek sebenarnya.
Tapi lebih capek lagi kalau di opnam kan gitu kan. Iya, capek banget. Jadi kita harus bayar sebenarnya untuk sehat itu, yang bayar rasa capek itu. Tapi capek itu nanti kalau adaptasi kita latihan terus, ya nanti jadi nikmat sebenarnya. Kalau kita tidak berolahraga malah badannya pegel-pegel. Jadi levelnya itu nanti memang harus ada gap yang harus dilalui. Nah, di awal mesti enggak menyakitkan, pasti itu enggak ada orang ditanya olahraga badannya langsung seger fit. Pasti pertama ada yang namanya kelelahan karena dipaksa. Iya. Jadi ada motivasi nggak buat belajar biar apa mereka semangat olahraga, karena memang olahraga itu penting banget dalam kehidupan. Ya kalau motivasi ya selama gini, jadi simpelnya gini, selama Anda pengen sehat ya Anda nggak bisa meninggalkan olahraga, itu aja sih. Kalau kamu masih pengen di masa tuanya sehat, bisa nimang cucu, bisa berpergian, bisa liburan sama keluarga, ya olahraga terus. Sampai kapan Pak? Sampai di liang lahat, nggak bisa terus. Jadi kesimpulannya kalau kamu sudah mulai meninggalkan olahraga, ya siap-siap sakit gitu. Simpelnya gitu. Diimbangi dengan 3 tadi ya. Mesti ada pola makan, istirahat, terus pola pikir gitu. Jadi itu juga berpengaruh, bukan hanya olahraga saja. Cuman di sini karena kapasitas saya sebagai guru olahraga ya menekankannya di olahraganya. Jadi seperti itu sih. Nah kalau sudah mindsetnya sudah masuk bahwa olahraga itu menjadi salah satu bagian dari hidup kita, ya sudah wis, nggak perlu diajar-ajarin, udah nanti berjalan sendiri. Nanti dia, oh 1 minggu ini saya kok lembur, satu contoh ya kerjaan ya, terus wah besok saya tak harus meluangkan waktu untuk jogging atau basket atau apa, monggo silahkan, dia akan melakukan itu dengan senang hati. Kalau udah begitu wis sudah aman, tinggal nanti menyesuaikan dengan karakteristik orangnya, terus sukanya seperti apa kan nanti bisa menyesuaikan. Tidak harus olahraga A, olahraga B gitu, sesuai dengan passion anak masing-masing. Terutama cewek sebenarnya. Kalau cewek itu asli, dia mindsetnya masih olahraga itu sama dengan capek gitu. Iya. Ya betul ya. Betul banget. Olahraga sama dengan capek. Rumus gedenya itu gitu. Padahal kan tidak begitu. Ya pelan-pelan. Betul. Walaupun kayak nanti capek, nanti pegel, tapi harus ditekankan biar kita tetap sehat gitu. Iya, konsistensi itu yang mahal itu konsistensi, karena yang membuat otot atau tubuh sel-sel kita itu beradaptasi itu ya karena konsistensi, bukan karena sekali latihan terus berhenti. Jadi kalau kamu lari 1 bulan 1 kali ya tidak ada adaptasi selnya yang bertumbuhnya lebih kuat tuh tidak bisa. Harusnya contoh 1 minggu 1 kali, terus minggu kedua ya lari lagi, harus begitu. Jadi nanti itu aja kurang. Kalau dari literasi itu ada yang mengatakan kalau 2 hari kita off, 2 hari itu kita off, 2 hari itu nggak ngapa-ngapain, dalam artian kita nggak olahraga, itu ada berapa persen penurunan kondisi tubuh kita, itu ada penurunan gitu. 2 hari. Dan 1 minggu ya bisa menurun juga. Ya yang penting suka dulu, mindsetnya masuk, terus suka, nanti pelan-pelan gitu, nanti bisa jadi kebiasaan seperti itu. Ya. Kira-kira gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu gimana pentingnya olahraga dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun kita capek, lelah dalam pendidikan atau mata pelajaran matematika contoh, itu kita juga bisa tetap olahraga walaupun waktunya padat. Jadi itu dari kita. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak.